Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang properti padding, margin, dan color di CSS. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu CSS. CSS atau Cascading Style Sheet merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Dan lagi-lagi CSS ini bukan bahasa pemrograman, sama halnya dengan HTML. CSS ini berfungsi untuk mendesain, membentuk, serta mengubah tampilan halaman sebuah website. Dan properti pertama yang akan kita bahas yaitu padding. Nah, apa itu padding? Padding adalah sisi dalam dari sebuah elemen, gampangnya gitu. Nah, apabila kita ingin mengatur jarak antara elemen, kita dapat menggunakan properti padding ini. Nah, di sini ada properti padding top, padding bottom, padding left, dan padding right. Dan kegunaannya nanti akan kita bahas bersama-sama di Visual Studio Code. Nah, selanjutnya adalah properti margin. Apa itu margin? Margin adalah sisi luar dari sebuah elemen. Misalnya, kita ingin mengatur jarak antara elemen. Nah, kita bisa menggunakan properti ini, properti margin, untuk mengaturnya. Dan properti margin ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada margin top untuk mengatur elemen bagian atas, margin bottom buat bawah, margin left buat kiri, margin right buat kanan. Nah, selanjutnya kita akan bahas properti color. Apa itu color? Properti color merupakan properti untuk memberikan warna pada teks. Nah, properti ini itu bersifat inheritance atau pewarisan. Nah, jadi misalnya jika kita menaruh properti ini di bapaknya, di parentnya, nah otomatis anaknya pun ikut mengikuti sifat bapaknya. Dan properti color ini dapat dipanggil langsung dengan namanya dalam bahasa Inggris, misalnya red, green, yellow, dan yang lainnya. Dan dapat juga dipanggil dengan RGB atau red, green, and blue. Dan yang terakhir dapat dipanggil juga dengan heksadesimal. Nah, untuk implementasinya kita langsung saja buka Visual Studio Code. Kita ketikkan code spasi dot untuk membuka Visual Studio Code-nya. Baik, langsung saja kita implementasikan di file index.html ya. Misalnya kita ambil contoh ini ya, H1. Ini heading 1. Di tag pembuka kita kasih CSS dengan menulis style. Lalu kita tulis properti padding terlebih dahulu. Padding left misalnya 30 pixel. Nah, coba kita lihat di browsernya. Nah, ini kita bagi dua dulu. Nah, di sini ada jarak antara ini heading 1 dan tepi sebelah kiri. Nah, untuk lebih jelasnya kita kasih background aja coba. Kita kasih background color warna aqua misalnya. Nah, di sini akan kelihatan ini heading 1 bergeser ke kanan karena ada properti padding left sebesar 30 pixel. Dan apabila paddingnya kita hapus, otomatis dia akan kembali seperti ini. Kalau kita tambahkan lagi, dia menjorok ke kanan. Nah, selanjutnya kita tambahkan misalnya padding top. Sekarang kita combine dengan padding top sebesar 30 pixel lagi. Nah, otomatis dia turun ke bawah. Nah, yang warna aqua ini adalah area si heading 1. Jadi heading 1 ini memberi jarak antara elemen dalam sini, dari sini ke sini sebanyak 30, dan dari sini, dari garis dalam ini ke sini sebanyak 30 pixel juga.
Dan apa perbedaannya dengan margin? Nah, untuk margin coba kita implementasikan di dalam tag head ya. Kita tulis style, kita pilih dulu H1 kurung kurawal, kita tulis margin top, misalnya kita isi 50 pixel. Nah, otomatis dia akan turun antara batas garis luar ini ke sini gitu. Dari sini ke sini. Kalau yang tadi kan padding dari sini ke sini. Kalau margin dari sini ke sini gitu. Nah, yang tadi ini cara penulisan CSS yang di dalam tag H1 ini merupakan cara inline. Dan kalau yang di sini, yang di dalam tag head, ini kita sebut namanya cara internal. Dan ada juga cara eksternal. Misalnya, sini kita buat file baru, kita kasih nama style sheet.css. Nah, seperti ini. Dan apabila kita ingin mengatur apa ya? Misalnya kita ingin mengatur heading 2. Kita tinggal tulis heading 2 kurung kurawal. Kita atur colornya sekarang ya. Kita kasih warna color. Kita kasih warna aqua misalnya. Nah, kenapa tidak ada perubahan? Karena di dalam file HTML-nya belum kita kasih link untuk menyambungkan ke CSS-nya. Nah, misalnya di sini kita kasih link. Kita pilih yang link CSS. Dan kita tulis nama filenya ya. Style sheet.css. Nah, otomatis dia akan berubah warnanya menjadi aqua. Nah, seperti itu. Itu untuk properti color. Kita kembali ke CSS yang ini. Dan selain properti color, ada properti lain, yaitu yang mirip-mirip. Contohnya, background color. Yang tadi udah kita buat, kita kasih black. Nah, otomatis dia akan menjadi seperti ini. Baik, mungkin saya rasa cukup sekian tutorial pada video kali ini. Saya akhiri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.